يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa Allah rahmati. Walhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu dari Ma'had Rahmatika Al-Azhari dalam acara Profil Ma'had, merupakan acara talk show seputar dunia pendidikan. Malam hari ini pada Selasa 28 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 18 Februari 2023, insya Allah selama 30 sampai 1 jam ke depan kita akan mendengar talk show bersama kedua narasumber kita. Para pemirsa Al-Furqan TV, pada malam hari ini telah datang kepada kita dua orang narasumber dari kota yang lumayan jauh saja, dari kota Subang, Jawa Barat, yang cukup jauh dari ma'had kita, Ma'had Al-Furqan Gresik Al-Islami, Ma'had Al-Furqan di kota Gresik ini, yang insya Allah akan memaparkan kepada kita tentang profil Pondok Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat. Baik, kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahlan wa sahlan, Ustaz sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyimak pemaparan dari beliau tentang profil Pondok Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat. Dan kepada para pemirsa, kami sampaikan bahwa di akhir acara nanti akan ada layanan interaktif bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Para pemirsa bisa langsung menyampaikan di nomor berikut 0812 5952 1312, atau dapat juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang ada bersama kita. Yang pertama, Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan mudir dari Ma'had Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat. Kemudian narasumber yang kedua adalah Fadilatul Ustadz Trimarti Wibowo. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah kepala sekolah atau kepala kepesantrenan dari Ma'had Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat. Baik, para pemirsa, kita akan langsung menyimak pemaparan tentang sejarah, visi dan misi beserta latar belakang pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat, yaitu dari narasumber yang pertama, Fadilatul Ustadz Muhammad Iqbal Hafizahullah Ta'ala. Kepada Fadilatul Ustadz Muhammad Iqbal kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Ana mengenalkan diri. Ana Muhammad Iqbal, diamanahi sebagai mudir Ma'had Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat bagi kita semua, di antara nikmat kesehatan sehingga kita bisa menyaksikan acara ini, dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ana akan menjelaskan sedikit sejarah ataupun latar belakang Pondok Pesantren Rahmatika Al-Athari Subang, Jawa Barat. Pesantren ini dirintis pada tahun 2004. Awalnya hanya berupa SMP saja. Kita mengadakan pendidikan SMP. Kemudian di tahun 2006 kita membuka juga program SMA-nya. Lalu di tahun 2009 kita buka juga program SD hingga saat ini, alhamdulillah. Nah, pesantren ini berlokasi di Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Tapi Subangnya ini dekat dengan perbatasan, dengan Bandung dekat, dengan Purwakarta dekat. Jadi kalau ke Bandung itu kurang lebih 45 menit dari Lembang. Kemudian ke Purwakarta juga sama, kurang lebih 45 sampai 1 jam. Jadi untuk lokasi, alhamdulillah, insya Allah strategis. Kemudian secara legalitas, alhamdulillah pesantren ini sudah mendapat izin operasional dan juga sudah akreditasi. Semua jenjangnya sudah terakreditasi, alhamdulillah. Adapun visi pesantren ini yaitu menjadi lembaga pendidikan teladan, berkah dan berkualitas dalam mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai manhaj salaful ummah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dari visi ini kemudian kita jabarkan kepada misi. Di antaranya misi pesantren Rahmatika Al-Athari adalah mendidik generasi Islam yang agar berakidah, berakhlak dan beribadah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menyelenggarakan pendidikan yang menitik beratkan pada tasfiyah dan tarbiyah, memurnikan akidah, mendidik sesuai sunnah, dan meneladani salaful ummah. Kemudian menyelenggarakan pendidikan yang memadukan kurikulum nasional dan pesantren yang berkomitmen pada pengajaran Al-Quran, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syar'i. Selanjutnya, membentuk pribadi muslim yang senantiasa menyertai ilmu, amal, dan dakwah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengkader lulusan yang bermanfaat insya Allah bagi umat dan bangsa serta mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di dalam maupun luar negeri. Jadi itu kurang lebih visi misinya. Dan adapun keunggulan di pesantren kita insya Allah yaitu semua jenjang pendidikannya sudah terakreditasi secara nasional sehingga lulusannya insya Allah mendapatkan ijazah dari negara dalam hal ini Diknas dan juga dapat ijazah pesantren. Adapun insya Allah kita juga sedang berusaha, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan pertolongan, berusaha muadalah juga Universitas Islam Madinah. Kemudian lokasinya yang relatif nyaman dan strategis sehingga mudah dijangkau dan insya Allah kondusif untuk menuntut ilmu. Lalu untuk bahasa Arab kita menjadikan standar sebagaimana insya Allah kurikulum I'dad Lughawi Lipia, sehingga untuk di jenjang-jenjang akhir terutama pelajaran disampaikan oleh ustadznya dengan berbahasa Arab insya Allah. Sementara mungkin ini dari Ana, adapun lebih lengkap dan lebih jelasnya insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Mardi. Terima kasih. Kok bisa lingkungan mendukung ini kenapa Ustadz ya pesantrennya terletak di jadi lingkungannya kita ada 2 pesantren, 2 mahat, Mahat Putra dan Mahat Putri, tapi jaraknya dekat, kurang lebih 500 meter. Kalau mahat yang pertama dia di perbukitan, tapi dekat dengan rumah penduduk, tapi tetap kondusif karena di desa. Adapun yang kedua lebih kondusif lagi, insya Allah Mahat Putri lokasinya di tengah persawahan. Jadi hanya ada pondok kita saja di tengah sawah itu. Jadi untuk penuntut ilmu insya Allah sangat mendukung saja. Apalagi penuntut ilmu kan, penuntut ilmu syar'i biasanya itu identik dengan ngafal Quran, ngafal mutun, belajar itu insya Allah dengan lingkungan perbukitan dan di tengah-tengah sawah ini akan sangat mendukung belajar saja. Insya Allah. Apalagi lingkungannya jauh dari perkotaan. Insya Allah akan sangat mendukung. Baik, itu adalah pemaparan materi dari Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Kemudian kita beralih kepada narasumber yang kedua, Al-Ustadz Mardi, yang insya Allah beliau akan menjelaskan tentang
kurikulum dan program-program yang ada di pesantren dan lain sebagainya. Baik, kepada Fadilatul Ustadz, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan Ustaz Agung. Para pemirsa TV Al Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya memaparkan beberapa informasi yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran dan jenjang-jenjang yang ada di program dan jenjang yang ada di pesantren Rahmatika Al-Atsari, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pesantren Al Furqan dan TV Al Furqan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti dan menyelenggarakan talk show pendidikan. Jazakumullah khairan. Para pemirsa TV Al Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah ketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis yang insya Allah derajatnya hasan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, tentu saja banyak yang bertanya, menuntut ilmu apa yang wajib bagi seorang muslim? Apakah kita itu wajib untuk semuanya itu wajib menghafal Al-Quran 30 juz? Ataukah wajib untuk menjadi ulama hadis? Atau wajib menjadi ulama tafsir? Atau wajib jadi ulama fikih? Atau wajib jadi ulama akidah? Atau bagaimana? Nah, para ulama diantaranya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qasidin, yang diringkas oleh Imam Ahmad bin Qudamah rahimahumullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan bahwa ilmu yang wajib bagi setiap orang muslim yaitu ilmu yang fardhu ain. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ilmu ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, ilmu yang hukumnya fardhu ain. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang hukumnya fardhu ain? Ilmu yang hukumnya fardhu ain itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi, semua orang yang beragama Islam wajib mempelajari ilmu ini. Nah, ilmu yang kedua yaitu ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yaitu ilmu yang harus dipelajari oleh jumlah yang cukup dari kaum muslimin. Ilmu yang harus dipelajari oleh sejumlah yang cukup dari kaum muslimin. Nah, apa saja ilmu yang termasuk ilmu fardhu ain? Nah, para ulama mengatakan ilmu yang fardhu ain itu ada yang berupa hafalan Al-Quran. Misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada yang wajib bagi setiap muslim, yaitu menghafalkan surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim ketika sholat. Dan Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nabi SAW bersabda yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, berarti membaca surat Al-Fatihah ini wajib bagi seorang muslim dan wajib dihafalkan. Nah, ini salah satu hafalan Al-Quran yang wajib. Kemudian ada juga materi akidah yang wajib berkaitan dengan rukun Islam. Bagian terpenting dari keislaman kita ada hal-hal yang paling penting, yaitu apa? Misalnya 2 kalimat syahadat, kemudian puasa, zakat, kemudian haji. Nah, itu rukun Islam yang 5 ini semuanya wajib bagi setiap muslim. Diistilahkan dengan fardu
ain. Tentu saja untuk zakat bagi yang mampu, kemudian haji bagi yang mampu. Nah, kemudian ada juga ilmu yang wajib untuk dipelajari dalam akidah, misalnya rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada Nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, ini semuanya termasuk ilmu-ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Itu diantaranya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan suatu kaidah, ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim, setiap muslim, yaitu ilmu tentang amalan yang akan dia kerjakan. Jika seorang muslim berumur 7 tahun, tentu saja dia diperintahkan untuk sholat. Nah, ketika dia mau sholat, tentu saja dia wajib untuk bersuci. Nah, berarti belajar bersuci itu wajib. Kemudian belajar tentang cara untuk sholat itu wajib. Ketika dia sudah mempunyai harta yang mencapai nisab, maka dia wajib untuk belajar tentang zakat. Ketika dia berprofesi sebagai pedagang, maka dia wajib untuk mengetahui bagaimana cara berdagang yang sesuai dengan syariat. Nah, seperti itu. Nah, di dalam pendidikan ada 3 jenjang secara umum, yaitu yang pertama pendidikan dasar atau sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas. Nah, di dalam jenjang SD atau sekolah dasar, kita insya Allah atau seorang muslim akan belajar hal-hal yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim, atau biasa diistilahkan dengan al-ma'lum minad din bid-darurah. Nah, ini yang dipelajari biasanya di SD. Nah, kemudian nanti ketika SMP dia akan belajar ilmu-ilmu yang fardu ain, melengkapi pelajaran yang di SD, misalnya ilmu tentang bersuci, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang dan seterusnya, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Nah, kemudian setelah seseorang muslim itu belajar ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, mereka belajar sesuatu yang menjadi spesialisasinya atau minatnya. Ada yang berminat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka dia memilih jalur atau pendidikan tahfidzul Quran. Ada yang ingin mempelajari ilmu syar'i secara umum, maka dia masuk ke lembaga pendidikan ilmu syar'i seperti pesantren yang mengajarkan ilmu syar'i secara terstruktur dan bertahap. Ada sebagian muslim yang setelah dia mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain, dia ingin mempelajari ilmu yang fardu kifayah itu dalam bidang-bidang ilmu umum, misalnya menjadi dokter atau menjadi ahli insinyur atau yang sebagainya. Karena apa? Karena para ulama mengatakan profesi dokter itu hukumnya ternyata fardu kifayah. Kenapa profesi dokter dihukumi fardu kifayah? Karena kata Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, karena coba kalau kita bayangkan, misalnya dalam suatu desa atau di suatu wilayah, suatu kecamatan, itu tidak ada dokter, tidak ada ahli kesehatan. Nah, itu jika ada yang sakit, kemana mereka akan mencari pengobatan? Apakah ke dokter yang beragama non-muslim? Tentu saja kita ingin berobat ke dokter yang beragama Islam, lebih kita utamakan. Nah, berarti mendidik seorang muslim yang berakidah lurus, yang bisa beribadah dengan baik, yang mempunyai keahlian dokter, itu hukumnya fardu kifayah, kata para ulama. Begitu pula profesi-profesi yang lain dikatakan oleh para ulama itu hukumnya fardu kifayah.
Nah, oleh karena itu di pesantren Rahmatika Al-Azhari kita membuka jenjang-jenjang pendidikan yang tadi. Ada jenjang pendidikan yang khusus untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Bahkan termasuk ma'lum minad-din bid-darurah seperti di jenjang SD. Mereka belajar akidah yang penting, kemudian fikih, ibadah, belajar adab dan akhlak, bagaimana kita bermuamalah, bersikap kepada diri sendiri, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sama manusia dan lain sebagainya. Kemudian ada di pesantren Rahmatika Al-Azhari kita juga membuka jenjang SMP yang di situ kita melengkapi mengajarkan kepada santri ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain yang belum dipelajari di SD, karena SD itu ilmu fardu ain yang tadi yang diistilahkan oleh para ulama disebut dengan ma'lum minad-din bid-darurah. Nah, itu dilengkapi di SMP sehingga mereka mempunyai gambaran yang lengkap tentang ilmu, atau yang gambaran yang cukup tentang ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu adab dan lain sebagainya yang hukumnya fardu ain. Nah, di sini kemudian setelah itu kita juga pesantren Rahmatika Al-Azhari juga membuka jenjang untuk santri-santri setelah menyelesaikan pendidikan yang hukumnya fardu ain, jika mereka ingin belajar sesuatu yang menjadi minat mereka, umpamanya pengen lebih mendalami ilmu syar'i, mereka sudah tahu hukum-hukum tentang hal-hal yang hukumnya fardu ain misalnya, mereka ingin mendalaminya, pengen tahu dalilnya. Nah, ini dipelajari di SMA. Di SMP belajar fikih, di SMA juga belajar fikih. Apa bedanya? Pelajaran misalnya fikih di SMA itu lebih mendalam. Mereka belajar dalil, belajar wajhul istidlal dan lain sebagainya. Begitu pula dalam masalah akidah, dalam masalah adab dan sebagainya. Itu jika mereka ingin mengambil minat memperdalam ilmu syar'i. Selain itu juga kita membuka jurusan bagi para santri atau calon santri yang ingin mengembangkan minatnya di jurusan IPA. Nah, pesantren Rahmatika Al-Azhari di jenjang SMA membuka program pendidikan dengan jurusan IPA. Dengan jurusan IPA tadi untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin di ilmu-ilmu yang atau profesi yang hukumnya fardu kifayah. Harus ada kaum muslimin yang menjadi dokter, harus ada kaum muslimin yang menjadi ahli matematika. Kalau seorang muslim tidak bisa matematika, bagaimana mereka bisa jual beli? Bagaimana bisa membagikan harta warisan dan lain sebagainya? Bagaimana cara membagikan wasiat? Tentu saja ini perlu ilmu matematika. Nah, ini termasuk ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Selain itu juga ada jurusan yang ketiga, yaitu jurusan bahasa. Bagi para santri yang ingin memperdalam bahasa Arab, nah di sini juga ada jurusan bahasa. Kemudian juga di pesantren Rahmatika Al-Azhari mungkin ada santri yang berminat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini alhamdulillah mulai tahun ini insya Allah pesantren Rahmatika Al-Azhari juga memfasilitasi dan membuka peluang bagi calon santri untuk mendaftarkan diri di SMP Tahfidz Al-Quran. Ini jenjang SMP yang menekankan atau fokus dalam tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran selama 3 tahun. Begitu juga kita alhamdulillah insya Allah di tahun ajaran ini insya Allah akan membuka program i'dad muhaffidzin, yaitu program tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran bagi para santri yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA insya Allah. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan alumni-alumni dari pesantren Rahmatika Al-Azhari? Nah,
alhamdulillah untuk alumni dari pesantren Rahmatika Al-Azhari itu sudah banyak tersebar ada yang di perguruan tinggi di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Misalnya di luar negeri ada yang di Universitas Islam Madinah. Insyaallah. Ada juga yang di Universitas Al-Azhar, ada Kairo. Ada pula yang di Universitas Internasional Afrika di Sudan. Dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, misalnya juga di dalam negeri di Lipia Jakarta, di STDI Imam Syafi'i Jember, di umpamanya untuk yang perguruan tinggi negeri ada UPI, ada UNJ dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak dari alumni yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Mungkin itu sedikit dari saya, mungkin nanti bisa dilanjut. Jadi di jenjang SMA ini santri bisa memilih saja bakatnya di mana gitu. Iya. Karena kan selama ini kalau kita berbicara soal dunia pesantren, itu pasti kan mau nggak mau santri harus belajar din secara menyeluruh. Walaupun dia setelah mendapatkan bekal ilmu yang tadi yang harus dipelajari minat bidoruro secara wajib, begitupun dengan ilmu yang fardu ain, tapi harus dibekal dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya dalam ilmu agama pun itu fardu kifayah saja. Berarti mereka bisa memilih kemana bakat mereka. Adapun soalnya kan kita Ustaz, karena kalau orang masuk pesantren pasti bayangannya belajar tafsir, belajar usul, belajar qawaid. Jadi di pesantren Rahmatika Al-Azhari, buah hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa menyesuaikan kemana arah dan minat bakatnya. Karena tidak semua ilmu agama wajib dipelajari, hanya beberapa ilmu yang merupakan fardu ain saja. Dan tapi kemudian jadi di marhalah SMA atau jenjang SMA, para santri sudah dibekal dengan ilmu alat saja seperti ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu lainnya saja. Baik Ustaz. Kemudian juga ada masa kelas bahasa Arab yang insya Allah akan mengembangkan bakat santri di sana Ustaz ya. Baik Ustaz. Untuk kelas tahfidzul Quran Ustaz, apakah ada batas minimal hafalan sebelum masuk ke sana atau bebas Ustaz? Ya. Bismillah. Untuk kelas tahfidzul Quran ini ada kelas tahfidzul Quran ini ada jenjang kelas baru di tahun ajaran ini. Akan tapi di jenjang yang reguler tahfidzul Quran itu ada dua, jenjang khusus tahfidzul Quran dan di jenjang reguler. Misalnya di SMP kita ada SMP reguler dan ada SMP khusus tahfidzul Quran, plus tahfidzul Quran. Nah di jenjang SMP yang di reguler itu nanti target minimalnya setiap semesternya adalah 1 juz. Setelah santri menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun, insya Allah mereka sudah menyelesaikan minimal 6 juz. Adapun untuk santri yang masuk ke program tahfidz Al-Quran atau memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran, maka mereka insya Allah akan mempunyai hafalan 30 juz setelah 3 tahun. Nah, bagaimana jika santri atau calon santri belum mempunyai hafalan Al-Quran? Nah, justru itu kita akan belajar di pondok pesantren yang pertama cara membaca Al-Quran yang baik dan benar terlebih dahulu. Ilmu tahsin saja. Tahsin. Karena jangan sampai kita menghafal padahal bacaan kita masih belum benar, karena nanti lebih susah untuk diperbaiki ketika bacaan awalnya memang belum benar. Ketika menghafal dengan sulit saja untuk merubah. Betul. Itu biasanya. Harus bisa tulang. Di beberapa pesantren tahfidz itu biasanya pokoknya masuk langsung hafal. Jadi nggak peduli dengan bacaan santrinya gimana, pokoknya masuk hafal udah. Dan kejar target. Saat antum bisa keluar dari sini tatkala bisa selesai 30 juz. Tapi bacaannya ternyata banyak yang menyelisih kaidah Ustaz ternyata. Tuh Masya Allah, di sini ternyata pelajaran tahsin itu diberikan sebelum santri mulai menghafal.
Insyaallah. Jadi insya Allah tatkala santri menghafal akan menghafal dengan kaidah bacaan Al-Quran yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan, yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz. Itu Mungkin ada tambahan Ustaz, ya, untuk Baik. program ini kita program baru Ustaz sebenarnya. Jadi program baru. kalau asalnya ada SD, SMP, SMA. Nah, Ustaz. Nah, itu yang reguler. Walaupun di selama ini juga untuk tahfidzul Quran maupun bahasa Arab tidak kalah banyak dan konsennya gitu. Jadi walaupun dia ikut SMP reguler, SMA reguler, tahfidz itu kita di setiap pagi pada subuh dan juga pada asar sore hari juga di persekolahan. Begitupun bahasa Arab itu setiap harinya santri setiap pada zuhur, pada sholat zuhur, pada sholat asar ada ilko kalimat dari praktek bahasa Arab, memberi nasihat. Kemudian mingguannya ada muhadharah, ada hiwar, dan juga dipraktekkan di keseharian santrinya. Nah untuk tahun ini insya Allah ada tambahan program baru di SMP-nya. Kalau ada SMP reguler, ini ada SMP tahfiz. Nah ini satu kelas saja kita nerima. Nah, jadi walaupun di SMP reguler tadi tidak kalah tahfiznya, nah di SMP tahfiz ini fokus mereka lebih ditekankan lagi 30 juz. Yang insya Allah selain mereka hafal Al-Quran 30 juz, insya Allah juga mendapat ijazah dari negara juga. Jadi tidak usah khawatir untuk orang tua. Ada satu lagi program I'dad Muhafidin wal Muhafidhat itu untuk lulusan SMA. Ya, mulai usia 17 sampai kurang lebih 23-24 tahun. Tapi tidak mesti harus lulusan pesantren Ustaz ya? Tidak, insya Allah. Mesti. Ya. Jadi kaderisasi para penghafal Al-Quran, tapi juga mereka dibekali dasar-dasar ilmu syar'i dan bahasa Arab. Dan juga ilmu pendidikan. Sehingga nanti harapannya setelah 2 tahun belajar, 1 tahunnya mereka bisa mempraktekkan, mengajar dan membina santri. Dan khusus jenjang lulusan SMA ini gratis, jadi gratis. Ya 100% gratis insya Allah. Masya Allah. Lagi tambahannya. Jadi di sejak marhala SMP itu sudah mulai dibiasakan, atau sejak SD tadi ya? Iya, SD juga sudah SD. mulai. Dari pagi mulai ada 2 jam saja tadi ya? Betul. Di pagi hari dan subuh. di pada subuh. Betul. Dan pada asar. Pada asar, betul. Terus di persekolahan juga ada. Di persekolahan juga ada? Ya, ada juga. Masya Allah. Banyak sekali. Jadi target 1 juz itu kelihatannya bisa lebih tuh Ustaz. Betul. Dengan Banyak program santri yang sebanyak itu. lebih sebenarnya. Banyak santri yang lebih sebenarnya. Cuma kita tidak ingin memposisi Membebani. terlalu banyak, takutnya kualitas hafalannya kurang baik gitu. Insya Allah sekali ya, selain dengan program wajib, juga terdapat juga program tambahan, yaitu khusus tahfidz Ustaz ya. Iya, Dan juga dibekali dengan ilmu syar'i tentunya Ustaz ya. betul, insya Allah. Kan Ada dasar-dasar soalnya ilmu syar'i. beberapa pondok tahfidz itu fokus di tahfidz Ustaz. Betul. Jadi lulusannya itu hafal Quran, tapi mohon maaf tidak memahami itu. Iya. Jadi kita dapati kok ini hafal Quran, tapi kok seperti ini orangnya. Jadi, Karena kurang betul. dibekali saja. Iya, dibekali bahasa Arab sehingga mereka bisa memahami apa yang mereka baca, juga ilmu dasar-dasar ilmu syar'i, akidah, fikih, adab, hadis semua kita bekali juga. Masya Allah. Jadi ini mungkin bukan salah satu ya, banyak sekali keunggulan dari Ma'had Rahmatika Al-Azhari dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Apalagi dalam pesantren berbasis tahfidz juga, insya Allah banyak sekali kelebihannya. Kemudian Ustaz, untuk marhala yang tadi setelah lulus SMA itu di sini diterapkan tes khusus atau semua bisa masuk secara langsung Ustaz? Betul, ya, terima kasih. Jadi insya Allah untuk program ini pertama kali di launching di sini di Al-Furqan TV, dan insya Allah spesial. Ya, brosurnya mungkin pekan depan sudah bisa dilihat di website ataupun bisa WhatsApp ke admin kami. Nah untuk pendaftarannya mereka ada pendaftaran mungkin sampai bulan Mei, lalu nanti ada seleksi. Jadi mungkin menginap 2-3 hari, seleksi dari kemampuan menghafal, kemudian kualitas bacaan. Nah nanti kemudian diumumkan, karena kuotanya hanya terbatas 15 putra dan 15 putri untuk SMA. Ya, seperti itu. Seperti itu saja. Ya, Mas Agung. Jadi Pondok Pesantren Rahmatika Al-Azhari ini selain juga dapat menyesuaikan minat dan bakat putra dan putri Bapak dan Ibu-ibu sekalian, juga tidak kalah juga dalam membekali ilmu syar'inya. Jadi tatkala, karena ilmu itu sebenarnya kan untuk diamalkan saja. Iya, betul. Dan seorang belajar ilmu syar'i itu tidak harus jadi dai, dan dakwah itu tidak harus di atas mimbar saja. Iya, betul. Jadi anak kita
sekiranya bakatnya di elektro atau di kedokteran tadi misalnya, itu dengan itu insya Allah bisa membantu umat Islam. Bahkan terkadang ilmu seperti ini sangat dibutuhkan Ustaz ya. Tatkala tadi nggak ada dokter di suatu tempat, maka kecuali dokter kafir, maka mau nggak mau kita harus berobat dengan dia. Dan kita nggak tahu apakah dia ini jujur atau tidak, karena ya sebagaimana kita ketahui agama mereka demikian. Adapun agama Islam menitik beratkan dalam kejujuran, karena kita bermuamalah dengan Allah bukan bermuamalah dengan makhluk. Maka di sini pentingnya pembekalan ilmu syar'i sejak dasar saja. Jadi mau jadi apapun itu, jadi insinyur, jadi dokter, tapi jadi insinyur dan dokter yang bertakwa. Bisa baca kitab, Bisa punya baca kitab. hafalan. Masya Allah. Jadi dokter yang bisa ikut majelis syekh ini. Iya. Kalau nggak ada yang belajar ilmu keahlian, mungkin nggak ada yang bisa untuk menyiarkan atau menyelenggarakan Al-Furqan TV. Kan benar, butuh Ustaz. untuk ahli IT, Benar. untuk ahli. Jadi selain seseorang muslim itu mempunyai pengetahuan, bisa mempunyai akidah yang benar, bisa beribadah yang benar, dia bisa mengambil pekerjaan yang menjadi minatnya. Nah, maksud. Ya. Jadi tidak harus. Jadi kan selama ini pandangan orang masuk pesantren ya jadi ustadz. Enggak. Jadi masuk pesantren enggak hanya jadi ustadz. Tapi masuk pesantren itu juga tidak akan membatasi minat dan bakat putra-putri kita gitu. Jadi putra-putri kita masih mau menjadi dokter, insinyur atau apapun itu, insya Allah masih bisa gitu, tanpa harus membatasi. Dan insya Allah dengan adanya dokter dan insinyur yang islami akan sangat membantu umat Islam tentunya saja. Karena mau tidak mau juga sebagaimana tadi perkataan Syekh Utsaimin ya, itu harus ada demikian saja. Karena tadi pengaruhnya sangat kuat. Jangan sampai kita berobat dengan orang yang salah, kemudian kita diberikan hal-hal yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Jadi insya Allah Ma'had Rahmatika Al-Azhari Subang Jawa Barat ini mampu memberikan wadah kepada putra dan putri antum sekalian, para pemirsa sekalian, dalam pembelajaran dalam baik dalam masalah ilmu din maupun dalam masalah ilmu duniawi saja. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, biasanya nih pesantren kan ada hal-hal yang mendukung minat dan bakat putra-putri yang atau minat bakat santri Ustaz ya. Seperti ekstrakurikuler Ustaz. Apakah di pesantren ini Rahmatika Al-Azhari Subang Jawa Barat ini juga ada Ustaz? Ya. Bismillah. Alhamdulillah di pesantren Rahmat Al-Azhari selain tadi kita menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum pendidikan nasional, pendidikan umum tadi, kita juga menyelenggarakan pendidikan yang kepesantrenan, ilmu syar'i. Kita juga ada kegiatan yang menunjang dan mendukung dan motivasi, refreshing dan kegiatan yang lainnya. Di antara kegiatan ekstrakurikuler itu ada kelas tambahan untuk tahsin dan tajwid. Mereka bisa belajar tambahan tahsin dan tajwid, bisa belajar Tuhfatul Atfal, Jazariyah dari ustadz-ustadz yang kompeten. Memang di bidangnya itu saja. Memang di bidangnya, dan alhamdulillah di pesantren Rahmat Al-Azhari kita ada ustadz-ustadz yang ahli di bidang Al-Quran. Bahkan beliau mempunyai 2 sanad qiraah. 2 sanad qiraah. Hafs an Asim dan riwayat Qalu. Ya. Insyaallah. Kemudian ada juga ekstrakurikuler English Club. Nah, di sini santri bercakap-cakap, mempunyai kelompok atau klub ya, bercakap-cakap dengan bahasa Inggris. Ya, mengembangkan minat dan bakat dalam bahasa Inggris. Ada juga ekstrakurikuler pramuka. Ada juga ekstrakurikuler PMR, ya, Palang Remaja. Karena alhamdulillah di pesantren Rahmat Al-Azhari kita juga mempunyai fasilitas poskestren, pos kesehatan pesantren, yang di situ ada tenaga profesional di dalam bidang kesehatan. Kita ada perawat yang selalu standby dan nakes yang lain selalu standby di pondok 24 jam. Ada juga program kunjungan dari dokter, visitasi dari dokter ke pesantren dengan terjadwal. Ada juga bimbingan dari puskesmas. Nah,
nakes ini juga membimbing di ekstrakurikuler PMR. Jadi selain santri itu senang, refreshing, juga mendapatkan ilmu yang langsung dari orang-orang yang kompeten. Dari ahlinya. Ya. Ada ekstrakurikuler juga jurnalistik. Ya. Masya Allah. Kewirausahaan juga ada. Kemudian ada juga untuk yang putri kemuslimahan. Ya. Ada childhood activity, ada karate, ada futsal, badminton, bola basket, bola voli, tenis meja dan sebagainya. Kita ada lapangan futsal. Ini sedang, dan juga ada lapangan bola basket insyaallah, dan bola voli, dan kita ada tenis meja juga. Insya Allah, fasilitasnya insya Allah sangat mendukung santri saja. Karena kalau santri hanya sekedar belajar terus kan jenuh. Penat. Saya sendiri sebagai santri kalau belajar terus ya wah jenuh ini. Perlu refreshing. Jadi santrinya insya Allah nggak perlu keluar pesantren. Atau mungkin Ustadz mau izin mau futsal ke lapangan sebelah Ustadz. Nggak perlu insya Allah Ustadz ya. Sudah disediakan. Untuk program tahsin tadi Ustadz, berarti selain program wajib juga ada program ekskul Ustadz ya? Iya. Karena ada beberapa santri yang memang sangat berminat di menghafal Al-Quran, menekuni bidang Quran. Jadi mereka rela untuk menyisihkan waktu bermain mereka demi memperdalam ilmu Al-Quran. Jadi mereka memilih ekstrakurikuler tahfidz dan tahsin, mempelajari tufah, syarhan wa matnan, wa hifdhan, mempelajari maknanya, membaca kitabnya, dan menghafalkan matan Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Insya Allah. Jadi selain ada program wajib, juga ada program tambahan. Jadi insya Allah kalau santri memang suka sekali itu, memang juhud atau semangat belajarnya dalam masalah Quran itu dia sangat kuat sekali, maka pesantren juga memberikan tambahan saja. Insya Allah. Kemudian dan juga diajarkan oleh orang yang memang berkompeten saja dalam bidangnya. Karena tadi memiliki 2 sanad riwayat qiraah dari Hafs an Asim dan Qalun. Masya Allah. Dan English Club Ustaz. Ini yang unik nih Ustaz. English Club. Biasanya orang itu kalau pesantren Ustaz, itu identik dengan bahasa Arab saja. Kalau nggak bahasa Arab, apalagi kalau di Jawa, pasti bahasa Jawa atau bahasa Arab udah. Jadi santri pengetahuan dalam bahasa Inggris itu agak kurang biasanya. Tapi di Rahmatika Al-Azhari ini, walaupun juga di pelajaran umum juga ada saja bahasa Inggris pastinya saja. Dan bahasa Inggris juga terdapat tambahan. Jadi insya Allah sangat mendukung santri saja. Ini bisa dijelaskan Ustaz mungkin bagaimana program English Club ini Ustaz? Di English Club tadi selain yang pertama, ketika santri berada di lingkungan pesantren Rahmatika Al-Azhari, mereka wajib untuk menggunakan bahasa Arab untuk bahasa sehari-hari. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab dari sekolah umum. Nah, nanti tidak usah takut. Nanti di sana insya Allah kita akan belajar secara bertahap dengan kurikulum yang kita modifikasi sehingga mudah untuk dipelajari bahkan dari orang-orang yang belum pernah belajar bahasa Arab. Di antaranya umpamanya santri kemana-mana itu membawa buku catatan. Nah, mungkin seperti itu. Seperti ini. Tebal ya. Seperti itu. Kemudian ditulis di sana umpamanya pengen jajan di Maxof. Dia kan umpamanya santri baru pengen beli gorengan gitu. Nggak tahu bagaimana cara mengucapkan atau mengatakan saya pengen beli gorengan. Nah, dia menuliskan di buku catatan itu, kemudian bertanya kepada pembimbing asramanya atau ustadz yang ada di sana atau yang lainnya. Musyrik seperti itu saja. Betul. Bahasa Arabnya. Betul. Insya Allah. Menanyakan tabir tersebut, kalimat tersebut nanti dituliskan di buku catatan tersebut sehingga ketika dia ke Maxof dan membaca buku tersebut ingin misalnya jajan tadi, ana uridu an ashtari makliyat misalnya. Seperti itu. Sehingga setelah berlalunya beberapa waktu, santri kan jadi terbiasa untuk berbicara dengan bahasa Arab. Insya Allah akan kemampuan mereka dalam berbicara bahasa Arab akan berkembang, naik insya Allah. Begitu pula, nah santri tidak boleh menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia. Ya, atau bahasa Sunda. Apalagi bahasa daerah atau bahasa daerah. Mengambil aula. Ya. Bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya.
Bahkan guru-guru pun di kantor kita berusaha untuk menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi sangat mendukung sekali Ustaz, bahkan asatidahnya pun juga berbahasa Arab. Dan insya Allah sangat mendukung sekali itu bagi para santri yang ada di sana, belajar di sana itu Ustaz ya. Jadi nggak perlu takut kalau wah saya nggak bisa bahasa Arab nih, gimana masuk pesantren bahasa Arab semua, enggak, insya Allah dibimbing saja dengan cara seperti itu tadi. Ya, insya Allah sangat menunjang thalib dalam berbahasa Arab. Tapi Ustaz, kemudian program PMR Ustaz ya. Ini sangat jarang sekali juga ini. Di pesantren. Dan ini saya rasa sangat penting juga. Karena masalah P3K dan masalah-masalah hal semacam ini kadang itu kita nggak ngerti. Tapi kejadian-kejadian yang kita tidak pernah inginkan itu ya pasti selalu terjadi, entah di diri kita maupun saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita sekitar. Maka insya Allah sangat menunjang sekali Ustaz ya di program PMR Ustaz ya. Apalagi diajarkan dan bekerja sama langsung dengan pihak puskesmas yang insya Allah langsung berpengalaman dalam bidangnya. Kemudian juga ada jurnalistik, kemudian childhood activity ini bagaimana Ustaz ya? Ini kegiatan untuk santri-santri yang berada di jenjang sekolah dasar, SD. Ya, jadi mereka ada pembimbingnya, nanti melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan SD. Jadi tidak terpaku dengan satu kegiatan atau dua kegiatan, dia bisa menyesuaikan dengan minatnya masing-masing. Karena kalau yang di ekskul yang lainnya itu terpaku dalam satu kegiatan. Seperti itu. Bagi anak-anak saja biasanya cepat bosen. Cepat bosen, apalagi kalau masih SD muda itu teringat orang tua terus biasanya. Jadi dialihkan dengan hal-hal yang semacam ini saja. Oleh pembimbingnya langsung. Jadi nggak hanya dialihkan, tapi juga dapat manfaat di situ saja, dapat bekal ilmu santrinya. Masya Allah. Kemudian Ustaz, mungkin ada beberapa tambahan mungkin Ustaz dari Ustadz. Boleh. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin tadi ada sedikit tambahan tentang fasilitas. Di pesantren mungkin menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan itu masalah jajan. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan kita santri atau anak-anak yang masuk usia tamyiz hingga menjelang dewasa dan masuk ke marhalah rasyid itu kan diajarkan untuk mengelola harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in anastum minhum rusydan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi anak-anak yang menjelang usia tamyiz hingga marhalah rasyid itu bisa mengelola harta, dia dilatih untuk mengelola hartanya masing-masing. Misalnya santri diberikan uang jajan satu hari atau satu pekan 50.000, bisa nggak dia bertahan untuk digunakan dikelola hingga sampai satu pekan. Nah di kita itu ada aplikasinya, yaitu dengan aplikasi cashless. Jadi santri tidak memegang uang secara cash. Jadi uangnya ada di dalam kartu, berupa deposit di dalam kartu. Nanti orang tua bisa mengontrol batas jajan putra-putranya dari rumah. Nanti akan muncul di HP-nya, anak saya udah jajan berapa ribu nih hari ini. Umpamanya bisa dibatasi. Anak saya hanya boleh jajan 5.000 saja umpamanya. Karena usia mereka, usia tamyiz hingga marhalah rasyid tadi itu adalah usia-usia untuk belajar mengelola harta. Nah, jangan sampai santri menjadi mubadir atau israf gitu dalam penggunaan harta. Itu satu manfaat. Yang lainnya untuk meminimalisir kehilangan uang. Karena yang namanya santri masih anak-anak apalagi kadang-kadang lupa menaruh hartanya gitu. Uangnya taruh di mana itu Pak. Atau orang Jawa masih belum primpen. Betul, belum primpen. Nah, itu kita antisipasi dengan adanya cashless tadi. Ya, wali santri bisa mengetahui laporan keuangan anaknya, bisa mengetahui tagihan, bisa membayar lewat situ aplikasi,
bisa membayar mengontrol uang jajan santrinya juga dan meminimalisir kehilangan. Kemudian di pesantren kita juga ada fasilitas laundry. Ada laundry juga. Ada laundry yang dikelola secara profesional. Itu bukan laundry biasa tapi juga dengan antiseptik ya, di setrika uap sehingga selain bersih, wangi juga steril. Steril saja. Steril. Karena biasanya kan kalau pesantren itu identik dengan beberapa penyakit kulit saja. Jadi di sini diantisipasi Ustaz ya. Masya Allah sekali. Karena kan biasanya kata orang bahkan itu kalau nggak penyakit kulit, kamu bukan santri. Jadi dogma ini atau pemikiran ini itu sudah nggak ada lagi. Pesantren insya Allah sudah sangat memadai, sudah berbenah sedemikian rupa untuk menjadikan tempat belajar yang nyaman dan kondusif insya Allah saja. Dari Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari Ana Ustaz. Ya, silakan. Untuk biaya pendaftaran nih biasanya kan tanyain Ustaz. Oh iya. Biaya pendaftaran berapa Ustaz ya? Ya, untuk sekarang kita sebagai informasi kita sudah masuk di gelombang 2. Gelombang kedua Ustaz? Iya, gelombang 2. Gelombang 2 itu dimulai dari tanggal 1 Februari 2023 hingga 10 Maret 2023. Dan tes seleksinya akan dilaksanakan tanggal 12 Maret 2023. 10 Maret berarti tinggal sekitar sebentar lagi. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga Allah rahmati, jangan sampai ketinggalan. Mungkin sudah tertarik, bisa jadi rujukan mungkin. Atau mungkin bisa survei dulu saja di sana. Bisa survei, anaknya dibawa dulu, dan ya insya Allah cocok karena tempatnya juga kondusif gitu saja. Jadi jangan sampai telat. Catat tanggalnya, tanggal 10 Maret 2023 adalah akhir dari pendaftaran. Yang insya Allah tes seleksinya adalah 12 Maret saatnya. Betul. Ya Ustaz, gimana? Ya. Untuk biaya pendaftaran itu kita berada di gelombang 2. Nah, yaitu biaya pendaftarannya 400.000. 400.000 biaya pendaftaran. Untuk biaya masuk di jenjang masuk SD, kita membuka SD yang tinggal atau mukim di pesantren itu mulai kelas 4. Mulai kelas 4. Mulai kelas 4. Uang masuknya adalah 7.500.000. Uang pangkal tersebut sudah termasuk ranjang, lemari, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk uang pangkal atau uang pangkal ya, untuk jenjang SMP dan SMA itu adalah 15.300.000 rupiah. 300.000 rupiah, maaf. 300.000 rupiah. 15.300.000 rupiah. Ya. Untuk mungkin ada yang menanyakan untuk SPP atau biaya bulanannya bagaimana, Ustaz? Nah, untuk biaya SPP-nya atau biaya bulanannya itu adalah 1.400.000 rupiah. masih terjangkau sekali Ya, Ustaz ya. insya Allah sangat terjangkau sekali. Dengan apalagi fasilitas yang begitu banyaknya Betul. Ustaz ya. Masya Allah sangat terjangkau. Ya. Apalagi di wilayah Jabodetabek itu Iya, Ustaz. termasuk yang Pondok sangat yang terjangkau. sangat terjangkau. Ya. Masya Allah. Itu sudah termasuk biaya pendidikan, biaya asrama, makan 3 kali sehari, laundry profesional, dan biaya kesehatan tadi. Laundry juga. Ya, kita kan tadi Masya ada Allah. poskestren. Biaya Nah, kesehatan santri juga. ketika sakit tinggal diantarkan ke poskestren. Nanti akan dirawat dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional, insya Allah. Gratis untuk santri. Gratis untuk santri. Ya. Baik Ustaz. Ya. Kemudian jenjang SMA-nya Untuk jenjang SMA sama dengan jenjang SMP, sama. yaitu uang pangkalnya yaitu 15.300.000 rupiah. Untuk SPP-nya sama untuk SD, SMP, SMA tadi 1.400.000 rupiah. Insya Allah. Jadi dengan fasilitas yang sebegitu banyaknya dan dengan biaya yang sangat minimalis saja, itu sangat Masya Allah sekali. Jadi dengan putra-putri kita di sana juga bisa tenang belajar, bisa nyaman, dan mungkin para pemirsa yang memiliki anak juga Insya Allah nggak terfikirkan terlalu berat dengan biaya Ustaz ya. Karena biaya yang murah apalagi di daerah Jabodetabek. Dan dengan lingkungan yang memadai Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, biasanya itu ada yang bertanya Ustaz, apakah ada beasiswa mungkin Ustaz bagi santri yang kurang mampu tapi dia semangat belajarnya Masya Allah Ustaz. Bagaimana Ustaz?
Untuk beasiswa, Nah, insya Allah di kita ada 3. Ustaz. Ada Yang 3. pertama beasiswa prestasi. Jadi jika anak calon peserta didik yang memiliki prestasi, umpamanya dia hafal Al-Quran 15 juz atau misalkan prestasi-prestasi lainnya, akan ada beasiswa baik berupa keringanan ataupun bahkan 100% gratis. Kemudian yang kedua beasiswa duafa buat yang tidak mampu, juga ada, dilengkapi berkas-berkas dari pemerintah menunjukkan dia tidak mampu. Nanti insya Allah ada juga kuota kita untuk yang tidak mampu. Bisa keringanan bahkan gratis juga. Bisa gratis juga? Betul ya. Insya Allah. Sampai yang program terbaru itu Ustaz, yang setelah yang tahfidz tadi ya, itu 100% gratis. 100% gratis. Ya, Idat Muhafidin kaderisasi penghafal Quran. Dengan kuota yang terbatas tadi Ustaz ya, 15 putra dan 15 putri. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin habis lulus SMA bingung mau kemana, pengen belajar agama atau tidak mau kuliah dulu, pengen belajar agama, mungkin bisa jadi rujukan salah satunya di Ma'had Rahmatika Al-Azhari. Kemudian para pemirsa, kami ingatkan juga bahwasanya kami membuka layanan interaktif di nomor yang telah kami bacakan, yaitu di nomor 0812 5925 1312. Bisa juga melalui layanan WhatsApp, bisa ditanyakan secara langsung dengan narasumber yang bersama dengan kita. Kemudian Ustaz, mungkin juga masalah yang tadi Ustaz, 2 tahun itu bisa ngajar. Iya. Mengajar langsung di pesantren. Iya. Rahmatika Al-Azhari. Betul ya. Jadi programnya 3 tahun, 2 tahun belajar, 2 tahun belajar. Dibekali juga dengan dasar ilmu syar'i dan bahasa Arab. Lalu setelah 2 tahun mereka setahun praktek mengajar dan pembimbing santri. Jadi kan sebelumnya dibekali ilmu kependidikan. Jadi sehingga harapannya mereka menjadi dai yang hafal Quran, memiliki dasar ilmu syar'i, juga mampu mendidik, insya Allah ya, dengan baik dan benar. Insya Allah ya. Jadi setelah dibekali dengan ilmu syar'i, dibekali dengan hafal Quran juga Ustaz ya. Iya. Selama 2 tahun kemudian langsung ke praktek pengajaran. Iya. Jadi setelah selesai 3 tahun ini juga mendapat ilmu syar'i dan juga dia langsung bisa mengajar. Jadi berpengalaman, memiliki pengalaman setahun mengajar di pesantren Rahmatika Al-Azhari Ustaz. Betul. Masya Allah. Baik Ustaz, kemudian mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi Ustaz, tambahan dari Ustaz? Mungkin yang perlu, mungkin ada yang mau bertanya tentang video profil mungkin ya. Nanti profil. Alhamdulillah di pesantren Rahmatika Al-Azhari itu ada kanal YouTube-nya. Silahkan YouTube. Nanti bisa di follow. Langsung subscribe ya, subscribe ya. Di like, berikan komentar yang positif dan membangun. Kemudian di situ ada video profil. Video profil untuk yang putra, ada video profil untuk putri, dan ada kemarin ada beberapa kunjungan ke pondok, ada dari stasiun televisi nasional, ada juga dari beberapa asatidzah yang berkunjung. Bisa dicek di kanal YouTube kita, insya Allah. Langsung cek aja berarti ya. Jadi mungkin ada yang rumahnya jauh di luar pulau, mungkin Kalimantan, Sumatera atau Papua, ingin tertarik dan minat atau ingin cek-cek terlebih dahulu tapi terhambat dengan jarak, bisa langsung saja ke kanal YouTube Pak Rahmatika Al-Azhari Ustaz ya. Di sana ada video profil singkat dari tentang pesantren. Dan insya Allah pemirsa Al-Furqan TV dapat menjangkaunya secara mudah insya Allah. Thank you Ustaz. Mungkin ada tambahan lagi mungkin Ustaz dari Ustaz ya? Ya, alhamdulillah santri-santri pesantren kita juga berasal dari ya tadi berbagai macam pulau, dari mulai Sumatera, di Kalimantan juga ada, bahkan dari Australia ada. Di Australia juga ada, Masya Allah. Jadi ekspatriat, ayahnya bekerja di sana, dari kecilnya di sana tumbuh, mungkin pengen belajar agama di Indonesia, makanya anaknya di pesantren, kalau di pesantren. Masya Allah. Nah, jadi jangan ragu untuk orang tua dari manapun, insya Allah banyak teman-temannya. Insya Allah bisa sangat mendukung insya Allah pesantrennya. Tadi juga dengan lingkungan yang asri di perdesaan Ustaz ya. Tapi perdesaan, kemudian jangkauan dari kotanya berapa menit Ustaz kira-kira? Tadi dari Bandung cuma 45 menit. 45 menit. Sudah sampai ke Lembang.
sampai ke Lembang. Atau ke Purwakarta juga kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Nah, ke pintu tol 1 jam juga pintu tol Subang. Jadi kalau misalnya ke Cirebon sekitar 2 jam. Jadi insya Allah strategis. Jadi insya Allah strategis dan mudah dijangkau. Dan mungkin ada yang naik kereta api Ustaz. Iya. Kereta api atau naik pesawat. Iya. Itu untuk transportasi dari stasiun, dari bandara, atau ada pelabuhan Ustaz mungkin di sana. Ya. Mungkin itu bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah di pesantren Ahmad Al-Azhari itu satu tadi dia di desa tempatnya sejuk, dingin tidak, panas tidak, tapi sejuk. Masuknya ke sejuk, kemudian hijau gitu. Nah, Ustaz. Kemudian akan tapi meskipun di desa transportasi itu mudah, ya tempatnya strategis. Dari Jakarta itu dia bisa memilih menggunakan bis atau kereta api. Jika bis atau kendaraan pribadi atau mobil, dia bisa mengambil lewat tol Purbalenyi ya ke arah Bandung, bisa keluar di pintu tol Jatiluhur atau Ciganea. Bisa juga kalau yang dari arah Cipali, umpamanya jalur Pantura, Cipali, dari arah Jakarta atau mungkin dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, umpamanya itu di pintu tol Subang, itu di jalan tol utara yang Jakarta Surabaya. Nanti ada pintu tol Subang. Nah, di situ bisa jadi 1 jam pintu tol. 1 jam dari pintu tol. Ya, insya Allah. Adapun untuk tadi umpamanya ada yang dari luar negeri, umpamanya dari Melbourne, Australia gitu. Nah, itu bisa memilih Bandar Udara Soekarno-Hatta. Nanti dari Soekarno-Hatta langsung menggunakan Damri, umpamanya tidak menggunakan kendaraan pribadi, langsung sampai ke Purwakarta. Nah, dari Purwakarta ke Pondok Kita itu cuma 1 jam. Hanya 1 jam saja Ustaz ya? Ya. Insya Allah. Jadi dari Suta, Bandara Soekarno-Hatta itu cuma 1 kali naik bis sampai di Purwakarta langsung. Nanti dari Purwakarta ke Pondok itu kalau naik kendaraan pribadi cuma 1 jam. Insya Allah. Jadi tempatnya strategis ya, bisa dijangkau dengan naik mobil sendiri bisa, naik bis juga bisa, naik kereta juga bisa, naik pesawat bisa milih mungkin. Pemirsa Al-Furqan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, mungkin juga ada pertanyaan nih Ustaz. Tadi masalah ini Ustaz, biasanya laundry itu Ustaz. Laundry ini jatahnya per bulan berapa kilo Ustaz atau per pekan jatahnya? Baik Ustaz, bisa dijawab? Mungkin untuk laundry ini, jadi santri dibekali tas. Dibekali tas laundry dari seukuran tas itu Ustaz. Seukuran tas itu 2 kali. Sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali. Masya Allah. Jadi selama 1 bulan bisa dia 8 kali. Ya, 1 bulan bisa 8 kali. Ya, jadi itu manfaatnya memang kita bukan ingin memanjakan, tapi ingin menstandarisasi kebersihan dan juga menghemat air sampai jemuran. Supaya santri juga lebih fokus pada core atau inti pembelajaran. Adapun kemandirian mereka juga dilatih kerja bakti, kemudian juga membersihkan kamar dan sebagainya macam itu. Itu seperti itu. Insya Allah. Jadi dengan adanya laundry itu bukan malah memanjakan santri saja, tapi dengan tujuan bahwasanya agar santri itu lebih fokus dalam belajar saja, lebih fokus dalam belajar dan lebih higienis mungkin. Betul. Karena nggak semua santri bisa nyuci biasanya saja. Daripada nyucinya nggak karuan, malah gatal-gatal biasanya Ustaz ya. Malah gatal-gatal, mending langsung aja di laundryin. Iya. Jadi udah fokus belajar, insya Allah higienis gitu saja. Insya Allah. Baik Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Bagi para pemirsa yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung kepada layanan interaktif kami yang telah kami sampaikan nomornya, atau langsung melalui WA. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya. Nih, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, berapa total jam belajar santrinya Ustaz? Jadi kurikulum kita terpadu 24 jam Ustaz. 24 jam. Untuk persekolahan dari jam 7 pagi sampai jam setengah 1 siang. Jam setengah 1 siang. Udah setelah itu santri istirahat tidur siang.
Lalu dimulai lagi pada sholat asar langsung tahfiz Sunafid. sampai jam setengah 5 sore. Setelah itu mereka makan, piket kamar atau mandi, pada maghrib kajian ya Ustaz di masjid. Ustaz. Ya. Pada isyanya sepekan 2 atau 3 kali ada belajar malam dengan Ustaz dibimbing. Selain juga ada muhadoroh, ada liko kamar. Liko kamar itu pertemuan anggota kamar untuk curhat masalah atau ada keluhan dan di situ. Masya Allah. Ya. Subuhnya nanti tahfiz lagi sampai jam 6:15. Seperti itu kurang lebih. Begitupun juga saya tahu juga ada program ini saja, program tahajud saja. Iya betul, jam setengah 4 atau jam 3 santri dibangunkan untuk membiasakan sholat tahajud. Insya Allah, jadi mau jadi apapun nanti, mau jadi dokter, insinyur, atau apapun itu, insya Allah dibekal dengan agama, ilmu agama, dan juga amal Ustaz ya. Betul, insya Allah. Sudah dilatih. Jadi tatkala sudah lulus, insya Allah santri sudah terbiasa dengan amal-amal tersebut. Jadi nggak asing lagi itu Ustaz ya. Jadi nggak berat insya Allah. Dokter yang bisa sholat tahajud ini kan sudah Masya Allah sekali Ustaz ya. Dokter bisa baca kitab lagi tadi. Insya Allah Ustaz ya. Tapi Ustaz, kemudian masalah curhat tadi Ustaz ya. Iya betul. Biasanya santri itu kan kangen orang tua, Betul, iya. ada masalah sama temen, Iya. itu kan kadang bingung menyelesaikan sendiri saja. Iya, Dengan adanya program ini, insya Allah putra dan putri pemirsa Al-Furqan TV sekalian akan terbantu, saja. Iya. Bisa fokus belajar, jika ada masalah mungkin bisa langsung curhat, dan ini melatih ini saja komunikasi dengan Betul, teman iya, juga betul, saja, tentunya. Karena kadang ada santri yang mendam betul. Jadi Nah, nggak itu, berani Ustaz. ngomong. Nah kita silahkan di ngobrol dengan wali kamarnya. Kalau nggak berani ngomong langsung nulis di surat Wih. supaya mereka tidak jadi beban plong gitu. Insya Allah, jadi benar-benar sangat memadai sekali Pondok Pesantren Rahmatika Al-Azhari ini bagi putra putri kita semua untuk mempelajari ilmu din, insya Allah tentunya. Kemudian Ustaz, ada lagi pertanyaan ini Ustaz. Iya. Untuk SDM guru dari pesantren seperti apa Ustaz ya, dan latar belakang pendidikannya bagaimana? Baik. Ustaz. Untuk SDM kita ada guru dari Universitas Al Madinah, Arab Saudi, ada juga dari LIPIA Jakarta, ada dari PTN negeri, perguruan tinggi negeri seperti UPI, UNJ, UMY, Unisba dan sebagainya macamnya. Ada juga dari Ma'had Salaf. Ma'had Salaf. Ya, dan pembinaan guru kita lakukan secara berkala setiap minggu, ada Masya Allah. kajian khusus untuk guru dan pegawai. Kemudian juga kita kirim ke pelatihan-pelatihan baik itu manajemen ataupun meningkatkan kompetensi. Bahkan sampai daurah di Arab Saudi kita pernah kirim juga. Pernah juga? Iya betul. Insya Allah. Insya Allah kajian-kajian Mas Syekh, kalau ada Syekh datang ke Indonesia juga kita ikut Insya Allah. Tapi Ustaz, mungkin ini ada telepon. Ya. Baik, silahkan. Ada telepon. Dari namanya siapa? Dari mana? Dengan siapa dan dari mana? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ini suaranya putus-putus. Ya. Halo, Bapak. Halo, Assalamualaikum Iya. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Gegen Ustaz. Bapak Gegen dari mana? Halo. Halo, Pak Gegen. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Gegen. Bisa Iya. diajukan pertanyaannya, Pak Apa, Gegen? Ustaz? Iya, baik. Izin bertanya Ustaz, apa mohon disampaikan, itu tadi kan sudah dijelasin, apa namanya, jam belajar untuk hari belajar, maka untuk santri setiap harinya itu seperti apa Ustaz? Mulai jam berapa sampai jam berapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, kan ini kita sering mendengar bahwa di pesantren itu suka ada kejadian masalah bullying dan atau mungkin ada pelecehan seksual dan lain sebagainya, Ustaz. Nah, ini bagaimana upaya dari pesantren untuk bisa mencegah hal tersebut, Ustaz? Baik, itu aja Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gegen. Baik Ustaz, bisa dijawab pertanyaannya. Baik. Tadi yang pertama tentang
Bullying. Senang bullying Ustaz. Bullying. Memang Nah, marak sebelumnya, terjadi Ustaz. Kegiatan pesantren. Kegiatan pesantren harian ya. Kegiatan Ustaz Jadi harian. pesantren santri itu belajar dari Senin sampai Sabtu. Kegiatan belajar dimulai dari sekitar 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh. Santri akan dibangunkan untuk sholat tahajud, karena sholat tahajud itu kan kebiasaannya orang-orang soleh belum Masya kita. Allah. Kemudian santri kemudian sholat subuh secara berjamaah masjid. Kemudian santri melaksanakan hafalan Al-Quran, mengikuti kegiatan halaqah menghafal Al-Quran. Kemudian hingga sekitar jam 6 kurang 10 menit sekitar segitu. Kemudian santri makan pagi, kecuali hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis santri berpuasa. Oh, itu program wajib Ustaz ya? Ya, Bagaimana? tidak wajib, tapi Tidak wajib. kita sarankan santri untuk Ditekankan puasa Ustaz Senin ya? dan Masya Kamis. Allah. Ya. Kemudian untuk setelah itu jam 7 tadi makan, mandi dan lain sebagainya, persiapan untuk belajar. Jam 6.55 santri sudah berada di kelas masing-masing untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran di kelas. Piket, mempersiapkan kelas dan lain sebagainya. Kemudian jam 7 itu santri mulai kegiatan belajar mengajar hingga pukul 12.30. Nah, setelah itu santri menuju ke masjid untuk sholat zuhur secara berjamaah. Nah, setelah sholat zuhur secara berjamaah, santri belajar public speaking dengan bahasa Arab, kegiatan khitobah kita namakan. Khitobah. Ya. Masya Allah. Setelah itu jam 1 santri istirahat makan siang. Kemudian santri istirahat siang sampai menjelang sholat asar. Ya, nanti ada menjelang sholat asar, santri sebelum waktu sholat asar sudah berada di masjid untuk menunggu dikumandangkannya adzan asar. Karena kita kan kalau menunggu sholat sudah dihitung pahala saja. Ya, pahala orang yang sholat. Mazalah ahdukum sholat yang tadir sholat. Nah, Masya Allah. Salah seorang di antara kalian senantiasa dalam sholat selama menunggu sholat. Kemudian sholat asar secara berjamaah. Kemudian ada kegiatan halaqah tahfidzul Quran sore. Ya, tadi yang disampaikan. Kemudian setelah itu sekitar jam 5 sore santri istirahat untuk makan sore. Kecuali hari Senin dan Kamis itu makannya sambil berbuka puasa setelah maghrib. Setelah maghrib. Nah, selain itu setelah maghrib, setelah sholat maghrib tadi ada kajian kitab. Ciri khas pondok kan ada ustadz, ada kiai, ada santri, ada asrama, ada kitab kuning. Jadi tetap bisa dipertahankan. Betul. Walaupun ciri khas kepesantrenan sudah berbenah lebih modern pesantren ini, tapi tetap betul. Ciri khas pesantren dengan adanya kiai, kitab kuning, dengan berbahasa Arab itu masih ada ya pesantren ini. Insya Allah. Kan ada yang tanya-tanya kitab kuning itu apa? Kitab kuning ya kitab yang kitab berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya misalnya. Kitab gundul. Kitab gundul. Yes. Kemudian setelah itu setelah sholat isya itu ada kegiatan kepesantrenan. Ada belajar malam. Santri selain input pengetahuan belajar ketika di pagi hari, dia juga memurajaah. Jangan sampai lagi kayak di SPBU dimulai dari nol setiap harinya. Ya. Seperti itu. Harus ada kegiatan murajaah. Ya, murajaah hafalan, murajaah pelajaran, menyiapkan pelajaran. Apalagi tadi setiap sepekan 2 kali dibimbing Ustaz ya? Iya betul. Ya. Ada bimbingannya. Jadi ada pelajaran dengan Ustadz. Ada pelajaran dengan Ustadz. Iya. Pada Isya. Jadi santri nggak kalau istilahnya tanpa ada setir, jadi dibimbing juga gitu. Dibimbing. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz? Tadi setelah di kegiatan pesantrenan itu ada pelajaran pesantren malam, ada belajar mandiri, dan ada juga tadi untuk pertemuan dengan wali asrama, pembimbing asrama, dan santri. Untuk curhat-curhat tuh ya, masalah-masalah gitu. Iya. Itu mungkin untuk kegiatan harian. Ustaz tadi bullying Ustaz, kan biasanya marak di pesantren bullying, apalagi kasus yang baru-baru ini mencuat Ustaz, masalah pelecehan seksual. Nah, bagaimana cara ma'had ini mencegah Ustaz? Ya.
Untuk bullying sendiri kita ambil langkah antisipatifnya dengan ada pertemuan rutin dengan guru, baik di persekolahan dengan wali kelas seminggu sekali dan juga dengan wali kamar seminggu sekali di malam hari. Jadi santri bebas mengungkapkan permasalahannya ataupun keluhannya. Kalau tidak berani secara langsung bisa lewat surat tanpa nama boleh. Nah, dan juga suka ditanya oleh guru apa ada masalah, bisa juga keseharian bisa ngobrol. Jadi ada ruang-ruang yang kita berikan untuk santri menyampaikan keluhan-keluhannya. Dan juga kita tanamkan juga untuk istilahnya mereka memiliki mental yang kuat, tidak gampang sedih ataupun ini ketika ada temannya yang mengejek. Jadi untuk yang mengejek kita nasihatin supaya dia berhenti karena itu perbuatan jelek, dan untuk yang diejek kita tanamkan mental bahwa mereka tidak akan merugikan mereka, ejekan orang lain itu mereka merugikan yang ngejeknya itu sendiri, dia dapat dosa. Betul. Jadi seperti itu. Adapun untuk yang pelecehan seperti itu yang sekarang mungkin ada di beberapa, kita pertama lokasi terpisah. Jadi Mahat Putra ada khusus, lokasi Putri pun khusus terpisah. Dengan dikelola oleh betul. akhwat saja. Betul, dikelola oleh akhwat sendiri. Jadi walaupun memang masih ada sekitar 3 orang guru ikhwan, masih ada itu pun ustadz senior dan ustadz sepuh. Ya, betul, dan ada hijab. Ada hijab. Dan juga kalaupun ada harus komunikasi dengan istrinya datang. Jadi ustadznya sama istrinya sama anaknya gitu. Masya Allah. Jadi kita ada guru-guru akhwatnya kan 24 jam di situ. Jadi bisa ini. Dan untuk guru ikhwan tuh betul-betul keluar masuknya itu kita perketat gitu. Jadi ada hanya ruang-ruang khusus dan juga santrinya ditertibkan seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Insya Allah di Mahat Rahmatika Al-Azhari, insya Allah masalah-masalah seperti bullying dan pelecehan seksual itu sangat terminimalisir, bahkan tidak ada. Insya Allah. Semoga Allah menjaga. Semoga Allah menjaga senantiasa semua Mahat, Ustaz ya, bahkan ya. Betul. Karena memang walaupun ada kasus seperti itu, tapi kita tidak bisa memukul rata semuanya. Sebagaimana di sekolah umum juga ada, bahkan sekolah umum lebih banyak juga. Tapi Ustaz, mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz ya di telepon. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dengan Ibu Ririn. Baik. Silakan. Ini kan ada program SMP Tahfiz. Untuk itu kapan ya bisa mulai mendaftarnya? Itu ada SMP Tahfiz ya Ibu ya. Ada tambahan lagi mungkin Ibu pertanyaan? Sudah Pak. Sudah. Baik Ibu, terima kasih. Begitu Ustaz. Jadi kapan Ustaz? Apakah juga satu sistem dengan tadi program pendaftaran tadi Ustaz? Bisa dijawab mungkin? Ya. Untuk program SMP Tahfiz ini program baru. Ini jadi ada SMP reguler, ada SMP Tahfiz. Nah untuk SMP Tahfiz ini insya Allah mulai seminggu lagi ada brosurnya. Mulai pekan depan sudah bisa mendaftar. Bisa lihat nanti di website ataupun di media sosial kami. Dan waktunya lebih panjang sampai bulan Mei insya Allah. Waktunya lebih panjang jadi Ibu, jadi nggak usah khawatir. Tahfiz ini. Tapi buru-buruan cepat Bu. Iya, karena satu kelas saja. Kuotanya satu kelas saja. Jangan sampai ketinggalan, buruan daftar. Insya Allah sangat memadai sekali Bu, seperti yang dijelaskan tadi. Baik Ustaz, mungkin juga ada ini pertanyaan. Itu pendaftarannya online, full online, atau sekalian nih wali santri pengen lihat Mahat, calon wali santri pengen lihat Mahatnya, wah kok cocok nih, pas sekali Mahatnya, langsung daftar di tempat, itu bisa nggak Ustaz? Ya, untuk pendaftaran itu bisa dilakukan dengan 2 cara, bisa offline, bisa online. Di online bisa melalui situs yang telah disediakan di websitenya pesantrenrahmatika.org.id. Nanti di sana ada tinggal diklik untuk pendaftaran.
Juga bisa dengan datang langsung di Pesantren Rahmatika Al-Azhari di Jalan Raya Segalaherang, Kampung Dayakolot, Kecamatan Segalaherang, Subang, Jawa Barat. Ya, insya Allah. Nah, itu untuk Pondok Putra, itu dengan Pondok Putri terpisah sekitar 500 meter. Sekitar 500 meter. 500 meter. Ya. Bisa sekalian survei. Nah, nanti umpamanya setelah survei bisa ke tempat wisata di sana, daerah sana sih. Selain tempat asli, banyak tempat wisata. Air terjun, kebun teh gitu. Atau waktu ngunjungin anaknya bisa sambil jalan-jalan gitu saja. Diajak keluar ke Ma'had, refreshing dulu sama putra-putrinya gitu saja. Oh, baik Ustaz. Kemudian juga ada pertanyaan dari WA. Ini Ustaz, izin bertanya Ustaz. Sebentar, Ustaz. Ya. Oh, tidak ada pesan yang masuk di WA. Atau mungkin tempat wisatanya di sana apa aja Ustaz, yang dekat dengan Ma'had Ustaz? Oh ya, di sana alhamdulillah termasuk daerah tujuan wisata. Dari tujuan wisata bahkan ya. Ada pemandian air panas gitu di Ciater, juga ada Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu. Biasanya gunung itu kan kita nggak bisa naik ke puncaknya kecuali jalan kaki jauh, capek gitu. Kalau di sana kita bisa sampai mobil sampai ke atas. Wah, sampai ke atas. Kemudian ada kebun teh, ada apa namanya? Air terjun dan lain sebagainya. Ada tempat wisata yang lain. Ya. Dan juga tadi mungkin menambahkan tentang masalah bullying dan tadi ya kasus-kasus tadi, kita juga selain melakukan penindakan, kita juga ada pencegahan ya. Kita preventif. Nah, ketika masuk kita ada tes seleksi tentang kepribadian santri, tes psikologi ya, psikologi. Nah, itu nanti dari sana kita akan bisa membaca kepribadian calon santri dari berbagai aspek, dari daya juangnya, betah nggak ini santri ini kira-kira di pondok nih. Kemudian dari banyak hal lah ya. Kemudian agresivitas santri, apakah nanti bahaya nggak dengan santri dan sebagainya. Termasuk mungkin yang hal-hal yang apa namanya menjadi kekhawatiran itu bisa dideteksi di tes psikologi, insya Allah. Masya Allah. Jadi tidak perlu khawatir bapak-bapak dan ibu sekalian jika ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis pesantren. Mungkin Ma'had Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat bisa menjadi salah satu referensi bapak-bapak dan ibu sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV, untuk anaknya yang ingin melanjutkan ke jenjang pesantren. Jadi seperti tadi, tidak hanya belajar agama, tetap agama adalah sesuatu yang wajib pada kadar kewajibannya. Tapi setelah itu, jika santrinya ingin kepada minatnya dan bakatnya, maka insya Allah di pesantren Rahmatika Al-Azhari sangat mendukung, sebagaimana seperti tadi yang telah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Insya Allah begitu Ustaz. Ya. Nah, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan saya selesai dan waktu sudah habis Ustaz. Ya. Semoga lancar hingga akhir pendaftaran Ustaz ya. Amin. Tapi ikhwatul Islam, tentu masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan namun belum mampu untuk tersampaikan. Mungkin ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Furqan TV bisa langsung menyampaikan ke nara hubung yang telah disediakan oleh pesantren, yaitu akan saya bacakan nomornya. Untuk putra di nomor 0822 4051 9017. Saya ulangi lagi, untuk nara hubung putra bisa langsung menghubungi nomor 0822
40519017. Kemudian untuk putri bisa langsung ke nomor 0822 40519018. Saya ulangi kembali. Untuk nomor putri yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat disampaikan, bisa langsung ke nomor 0822 40519018 seperti yang tertampil di layar kaca. Itu bisa dia. Dan bisa langsung ke sosial media juga bisa dia. Dari WhatsApp atau pesantren, dan langsung ke website jika ingin langsung mendaftarkan putra dan putri para pemirsa Al-Furqan TV sekalian, ke website pesantrenrahmatika.or.id, atau bisa langsung melihat ke Facebook Pesantren Rahmatika Al-Azhari, begitu dengan akun Instagram dengan nama akun pesantren_rahmatika, atau ke kanal YouTube untuk melihat profil video pesantren ke kanal YouTube Pesantren Rahmatika. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim, waktu telah habis Ustaz, dan insya Allah akan ditayangkan profil Ma'had Rahmatika Al-Azhari Subang, Jawa Barat setelah ini Ustaz. Baik, kita tutup Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktunya Ustaz. Amin wa iyyakum Ustaz. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata tazuru baiti. Tazuru ba'da usbu'in insyaallah. Ana fi intidari. Naam. Wala tansa ma'idatan ladidatan fi. Wala tansa ma'idatan ladidatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan-kawan, mau belajar di pesantren, bisa bahasa Arab, punya hafalan Al-Quran, dan belajar ilmu-ilmu agama serta ilmu umum lainnya? Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Pesantren Rahmatika Al-Azhari yang berlokasi di Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, mengajarkan ilmu syar'i dipadukan dengan pelajaran umum yang bermanfaat. Kita, karena ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala lewat perjuangan para pejuang Islam. Mereka butuh pemuda-pemuda yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada sistem gerak aktif dan pasif. Tentang sistem gerak pada manusia, ada alat gerak pasif tadi, ada gerak aktif. Nah, yang aktif kita lihat. Nah, di situ terdiri dari otot. Dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran, ini kelas kita, belajar agama dengan menggunakan bahasa Arab bersama Ustaz. Insyaallah al-yawma sanadrusul kitab az-zakat. Waz-zakatu naw'an. Zakatul amwal wa zakatul abdan. Zakatul abdan hiya zakatul fitri. Zakatul fitri hiya zakatul amwal hiya zakatul asnani wa zakatul urud tijara wal an'ami waz zuru'i wat thimari wal ma'adini war rikaz. Ahsanta, barakallahu fiik. Santri dilatih kepercayaan diri dan kemampuan berbahasa Arab dalam program khitobah bahasa Arab ba'da salat zuhur di setiap harinya. Al-awwal al-firqatun najiyah hum qillatun bainan nas
da'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli tuba lil ghuraba unasun salihun fi unasin su'in katsir. Siap, kegiatan ekstrakurikuler yang seru dan menyenangkan bagi santri. Memanah, tenis meja, dan futsal bersama pelatih kita. Ya, ayo langsung main. Apa? Kanan. Kiri. Pesantren Rahmatika Al-Athari terletak di lingkungan yang asri dan sejuk, serta memiliki fasilitas yang memadai, seperti masjid yang luas, ruang kelas, asrama, sarana olahraga, tempat wudhu dan toilet yang bersih, serta laundry untuk memudahkan santri mencuci pakaian. Di pesantren, kita bisa hidup mandiri, makan dan mandi sendiri, beres-beres sendiri. Nih dia asramanya. Uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilaiki urid wa arju idza anta. Pesantren Rahmatika Al-Athari berdiri pada tahun 2004, didirikan dalam rangka dakwah ilallah dan memenuhi kebutuhan umat akan lembaga pendidikan yang menitik beratkan pada tasfiyah, pemurnian ajaran Islam dan tarbiyah, pendidikan secara holistik yang menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. 5 standar kompetensi lulusan pesantren Rahmatika Al-Athari. Yang pertama, ilmu syar'i. Para santri diharapkan memahami dasar-dasar ilmu syar'i. Yang kedua, adab dan akhlak, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai suri tauladan. Yang ketiga, bahasa Arab. Santri mampu memahami bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. Dan yang keempat, tahfidzul Quran. Santri minimal hafal 12 juz Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima adalah ilmu umum. Para santri dibekali life skill sehingga kompetitif dan mampu menebar manfaat bagi agama dan bangsa insya Allah. Belajar ilmu syar'i dibimbing langsung oleh para asatidah yang berkompeten di bidangnya. Lulusan dari Madinah, Lipia Jakarta, STDI Imam Syafi'i Jember, dan yang lainnya. Alumni pesantren Rahmatika Al-Athari telah diterima di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, seperti Universitas Islam Madinah, Lipia Jakarta, Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Internasional Afrika, STDI Imam Syafi'i Jember, dan lain-lain. Ayo mondok di pesantren Rahmatika Al-Athari, mendidik sesuai sunnah, melayani tamu ummah. Allahu Akbar. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.